أهلا وسهلا ومرحبا الشيخ عبد العزيز المغربي في ولايتنا أتيه دار السلام. Selamat datang kami ucapkan kepada Syekh Abdul Aziz dari Maroko di tempat yang mulia ini. البرنامج التالي كلمات وتوجيهات من الشيخ المرشد المربي الراعي على هذه المذاكرة العالمية فضيلة الشيخ أبو عمرو ولي الخالدي. Khutbah iftitah dari saya dengan semoga yang diharapkan, yang dicita-citakan supaya kita ini dapat satu bersatu, senantiasa Aceh khususnya turunkan rahmat dan keberkahan, dan juga turunkan oleh Allah keampunan. Ya Allah, ampunkanlah kami ini semua, baik orang-orang tua kami yang telah dahulu, ya Allah, dan juga kami semua. Bukakanlah bagi kami pintu taubat supaya kami dapat melakukan amal-amal saleh, terutama anak-anak muda kami, supaya mereka dapat berakhlak yang mulia, mempunyai cita-cita besar, kemauan yang kuat untuk melakukan amal-amal yang baik untuk dapat mensejahterakan, mendamaikan Aceh, supaya Aceh ini kembali jaya dan mulia dalam pandangan dunia. Dan juga tidak ada lain jalan untuk dapat mencapai kemuliaan dan kehebatan di dalam kehidupan selain kita adalah senantiasa setia dalam ilmu kesufian ini, karena ilmu kesufian ini adalah ilmu dari Allah dan Rasul. Bagaimana firman Allah, wa innaka indana laminal mustafin, sungguhnya engkau ya Muhammad di sisi kami adalah orang-orang sufi. Jadi semua kita orang Aceh menjadi orang-orang sufi, orang yang tidak lupa-lupa kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, dia hidup bersama Allah, dan juga dia dapat melakukan seluruh pekerjaannya bersama Allah, baik dia sebagai pemerintah dan juga sebagai ulama dan rakyat biasa. Demikianlah dari saya sebagai penggagas dan juga sebagai untuk dapat melangsungkan acara pada malam yang berbahagia ini sudah berapa kali, insyaallah untuk kali-kali lain juga di tempat lain atau di negara lain kita akan mengangkat ajaran kesufian ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا وجزاكم الله عنا الخير. البرنامج التالي كلمات من السيد الرئيس لمحافظة أتيه دار السلام يلقيها السيد نوفا إريانشاه فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya sambutan pelaksana tugas Gubernur Aceh sekaligus membuka secara resmi Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional tahun 2018 yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah MT. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Paduka yang mulia Wali Nanggro,
yang malam hari ini diwakili oleh Khatibul Wali, sahabat saya Bapak Tengku Haji Syaiba Ibrahim. Yang saya hormati mitra kami dari Forum Komunikasi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari pimpinan DPRA dan seluruh anggota DPRA yang terhormat. Yang kami hormati Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili Kapolda, Kajati, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forkopimda Plus. Yang saya muliakan orang tua saya, guru saya, Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, para alim ulama, Abu Tengku pimpinan dayah, tokoh masyarakat, pemimpin umat, pemimpin ormas Islam yang datang dari seantero tanah Aceh yang mulia. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi seluruh Aceh, wabil khusus Rektor Universitas Siak Kuala dan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh atau yang mewakili. Yang saya hormati para wali kota dan bupati seluruh Aceh, wabil khusus wali kota Banda Aceh yang kita cintai Bapak Haji Aminullah Usman, sahabat-sahabat saya, mitra pemerintah Aceh, para kepala SKPA, SKPK, serta pimpinan lembaga dan instansi vertikal lainnya. Yang saya muliakan dan sangat teristimewa para narasumber musyakarah ulama tauhid sufi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ada yang dari Maroko, dari Suriah, dari Malaysia tentunya, dari jiran kita yang telah hadir, yang telah berhadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan tamu dan para undangan serta seluruh peserta musyakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional tahun 2018, para santri yang saya cintai dan saya sayangi dari seluruh Aceh, para hadirin dari seluruh kabupaten kota se-Aceh, dari seantero Nusantara, dari seluruh provinsi, bahkan dari negara-negara ASEAN, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah malam ini terasa sejuk. Hati kita juga sejuk. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita selaku khalifah di atas muka bumi ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Hadirin yang saya hormati, Allahu Akbar. Pada kesempatan yang baik ini,
Terlebih dahulu saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya musyawarah Ulama Tauhid Sufi Internasional tahun 2018 di Banda Aceh. Dan atas nama pemerintah Aceh, saya juga mengucapkan selamat datang, ahlan wa syahlan wa marhaban bikum kepada para ulama, para tamu yang saya sayangi, para santri yang telah hadir baik dari kabupaten kota seluruh Aceh, dari provinsi-provinsi di Indonesia maupun dari luar negeri. Kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai masyarakat dan pemerintah Aceh. Karena kami ingin menunjukkan kepada tamu-tamu kami yang datang dari berbagai penjuru, inilah Aceh, Serambi Mekah, negeri para aulia dan para syuhada, bahwa kami telah bangkit dan berbenah dari keterpurukan akibat konflik 32 tahun dan bencana tsunami 26 Desember 2004 yang melanda Aceh. Kami yakin dengan janji Allah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Aceh tercinta, Aceh yang mulia akan selalu menjadi negeri yang makmur, kehidupan masyarakatnya yang sejahtera dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, dengan segala kerendahan hati saya mohon kita semua mendoakan pemimpin yang kita cintai, Bapak Irwandi Yusuf. Mudah-mudahan beliau sehat dan kuat menghadapi cobaan yang sedang menimpa, menghadapi seluruh fitnah yang sedang dialami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Perlu kami sampaikan bahwa musyawarah Tauhid Sufi tingkat internasional yang kita laksanakan ini merupakan ajang silaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, baik antara umara dengan ulama, ulama dengan ulama, maupun antara umara dan ulama dengan umat sekalian. Silaturahim dan ukhuwah Islamiyah menjadi sangat penting artinya di tengah-tengah fitnah yang melanda umat Islam yang semakin sulit kita redam. Baik yang terjadi akibat kesalahan kita sendiri ataupun akibat perbuatan orang lain, akibat perbuatan musuh-musuh Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu mengingat kembali pesan-pesan penting dalam warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang hanya dengan kembali kepada dua sumber ajaran Islam itulah kita akan memperoleh panduan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik keselamatan dari fitnah perpecahan umat Islam itu sendiri, fitnah kesesatan dan penyimpangan akidah, fitnah beragam berita rekayasa dan cerita dusta yang menyesatkan, ataupun fitnah-fitnah lain yang mengancam kemaslahatan kita umat Islam. Di samping itu, hadirin sekalian, muzakarah ulama Tauhid Sufi ini akan membuka cakrawala berfikir kita tentang literasi pemahaman tasawuf dan sejarah perkembangannya, serta mencari solusi penyelesaian atas berbagai permasalahan sosial masyarakat muslim saat seperti ini. Penyalahgunaan narkoba, radikalisme, pornografi,
dekadensi moral dan lain-lain dengan pendekatan tauhid sufi. Upaya ini dipastikan akan menjadikan umat Islam tidak hanya besar dalam kuantitasnya, akan tetapi juga dalam kualitas keislaman dan ketauhidannya. Hadirin yang saya muliakan, Allahu Akbar. Kita banyak mendengar dan melihat bagaimana Islam seringkali diidentikan dengan kekerasan, dengan kemarahan dan kemiskinan, radikalisme, teroris dan pemikiran-pemikiran keliru lainnya. Kini saatnya kita mengubah pemikiran yang sangat salah tersebut dengan menunjukkan realitas, baik dalam sikap atau perbuatan kita, bahwa Islam merupakan ajaran paripurna yang membawa kedamaian, kemaslahatan dan rahmatan lil alamin. Tidak hanya bagi sesama muslim, tapi juga bagi umat-umat lainnya. Aceh sebagai wilayah yang melaksanakan syariat Islam sejak lama telah membuktikan bahwa realitas tersebut secara legal formal pemberlakuannya memang hanya bagi umat Islam di Aceh. Sementara bagi umat-umat lainnya, umat non-muslim, ketika mereka melakukan pelanggaran syariat Islam misalnya, mereka dapat memilih ketentuan hukum, yaitu menundukkan diri secara sukarela kepada ketentuan hukum syariat atau berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di Aceh, masyarakat non-muslim sangat menghormati, menghargai, dan tentu menjaga harmonisasi dalam rangka menjaga kedamaian dan ketentraman hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dihembuskan selama ini bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh tidak toleran dengan umat non-muslim secara faktual yang ada sama sekali tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya sampai saat ini masyarakat Aceh hidup rukun dan harmonis dengan umat-umat lainnya. Malah kalau kita merujuk sejarah, di Aceh tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Musyakarah internasional ini juga menjadi event penyampaian pesan kepada dunia bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam, benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa kehadiran para ulama, terutama ulama-ulama Aceh dalam event muzakarah ini diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga kondusivitas kehidupan masyarakat. Itu pasti, karena ulama kerap menjadi panutan di lingkungannya masing-masing dan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial masyarakat. Ilmunya para ulama dan adilnya umara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami juga meminta doa dan dukungan dari para ulama dan seluruh masyarakat Aceh agar pemimpin-pemimpin di Indonesia, pemimpin-pemimpin di Aceh selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin pemerintahan sehingga dapat mengantarkan masyarakat ke arah yang lebih makmur, lebih adil, lebih sejahtera, dan bermartabat. Dengan demikian, bukan sesuatu hal yang mustahil kalau dulunya Aceh merupakan daerah modal bagi kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya Aceh harus mampu menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami berharap dengan segala kerendahan hati kepada seluruh ulama, stakeholder, pemerintah, pemimpin formal, non formal, cendekiawan, golongan profesional, dan para mursyid tarikat, termasuk kepada santri yang saya cintai dan sayangi, agar bangkit kembali membimbing umat ke arah yang benar dan mengembalikan suasana damai, mengembalikan persaudaraan, saling mencintai, saling mengasihi dan saling menghargai sesama umat. Mari kita berusaha mengingat kembali pesan-pesan penting dalam agama kita. Niscaya kita umat Islam yang tengah berselisih atau bertikai untuk dapat berdamai hingga saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Dan kita yang salah jalan juga akan terbimbing kembali menjalani hidup. Demikian juga ketika kita lalai akan tujuan hidup, di mana kita akan kembali diingatkan tentang alasan mengapa dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sehingga dengan berusaha memperhatikan kembali pesan-pesan yang terkandung dalam ajaran agama kita tersebut, perbaikan dan kemaslahatan yang kita harapkan bersama akan dapat terwujud, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kepada para narasumber, saya mengucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya atas waktu dan kesempatan untuk berhadir dalam musyawarah ini, membagi ilmu dan pengalaman dengan para peserta, dengan para jemaah pada acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang setimpal, insyaallah. Kepada semua pihak yang turut menyukseskan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih dan saya minta kepada seluruh peserta dan hadirin yang hadir untuk tetap menjaga suasana dan kondisi yang penuh ketentraman dan kekeluargaan. Tunjukkan kepada tamu-tamu kita bahwa daerah Aceh merupakan daerah yang aman, nyaman, dan bersahabat dengan adat pemulia Jame yang bersendikan syariat Islam. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, santri yang saya cintai, event muzakarah ini menjadi salah satu sarana mewujudkan cita-cita Aceh hebat melalui 15 program unggulannya. Di antaranya Aceh Carong, Aceh Damai, dan Aceh Menghadap. Aceh insya Allah nantinya menjadi negeri yang baldatun taibatun warabun ghafur. Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Ulama Tauhid Sufi Internasional tahun 2018 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, barakah, dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي الدعاء تجاه الله سبحانه وتعالى يدعو لنا فضيلة الأستاذ عمر رفسنجاني فليتفضل فضيلته مشكورا. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Tengku Umar Rafsanjani LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعلى هذه النية. الفاتحة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية في الدين والدنيا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. اللهم ببركة مجلسنا هذا أن تحصل مقاصدنا، وأن تيسر أمورنا، وأن تبلغ كل حاجاتنا. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ربنا أتمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مثل هذا المجلس وهذا اللقاء، وأن يجمعنا في زمرة عباده الصالحين والعلماء العاملين، وأن يجعل الجنة نعيمها وفردوسها مثوى ومنزلا لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Dengan berakhirnya doa, berakhirlah serangkaian acara pembukaan Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional tanggal 13 Juli tahun 2018. Kami selaku protokol mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan pulang dulu, berzikir dulu. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara akan diakhiri dengan zikir dan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Zain Zarnuji, ulama serta pimpinan pesantren dari Cibinong.